Jangan pernah meremehkan seorang pria pendiam yang hanya peduli pada lebahnya. Awalnya, Clay hanyalah seorang peternak lebah biasa yang menumpang di gudang seorang wanita tua baik hati. Namun ketika komplotan penipu kelas kakap menampok seluruh harta wanita itu, mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan monster yang paling ditakuti oleh negara. Siapa sebenarnya Clay? Dan mengapa sekelas FBI pun gemetar mendengar namanya? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clay yang sedang membasmi sarang lebah yang berada di gudang tua milik kenalannya. Begitu selesai, ia memberitahu ibu pemilik rumah bernama Miss Parker kalau semuanya sudah beres. Ngomong-ngomong, Clay adalah peternak lebah yang belum lama ini diizinkan tinggal di salah satu bangunan milik Miss Parker. Clay berterima kasih kepadanya karena selama ini telah diperlakukan dengan sangat baik. Namun Miss Parker yang baik hati malah bilang kalau Clay lah yang sudah sangat membantunya. I just wanted to thank you for putting up with me. Come back at supper time, let me feed you. Siang itu, Miss Parker sedang bekerja, tiba-tiba di laptopnya muncul peringatan bahwa harddisknya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki dengan menelpon nomor yang tertera pada iklan. Sebenarnya peringatan tersebut hanyalah sebuah scam atau penipuan, tapi bagi lansia seperti Miss Parker yang kurang mengerti teknologi, ia langsung mempercayai iklan yang muncul di layar komputernya. Begitu nomor tersebut dihubungi, ia langsung terhubung dengan pria bernama Garnet. United Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help you? Hello, I just got a message saying that there's a problem with my computer. Don't you worry. The message you received is from our United Data Group antivirus software. It's part of the software package. Modus penipuan seperti ini sebenarnya sangat simpel, di mana mereka menargetkan para lansia kemudian menakut-nakutinya dengan bahasa komputer. Komputer mereka tidak akan bisa diperbaiki kecuali para korban mendownload sebuah software yang para penipu sudah sediakan di sebuah web khusus. Begitu terinstal, maka para penipu ini memiliki akses penuh untuk meretas komputer korbannya. Garnet bersama komplotannya sangat senang begitu tahu kalau Miss Parker memiliki uang senilai 2 juta dolar, tapi uang itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Para penipu kemudian berpura-pura salah transfer ke rekening milik Miss Parker dan minta tolong ditransfer balik. Tujuannya biar mereka bisa memantau password m-banking milik korban. Begitu transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil menyikat habis seluruh uang di rekening. My kids. Pictures are on this computer. Okay. Boom! Fucking yes! That is what I am talking about! Come on! Clay sendiri sejak siang sibuk memanen madu dari peternakannya. Rencananya hasil panen tersebut ingin ia berikan kepada Miss Parker sebagai rasa terima kasih. Tapi malam itu ketika Clay mendatangi rumah Miss Parker, telah terdengar bunyi alarm kebakaran. Karena khawatir rumahnya telah dimasuki oleh seorang perampok, Clay mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tapi begitu ia masuk ke dalam ruang tengah, dirinya menemukan Miss Parker yang telah mati akibat bunuh diri. Di saat yang sama, putri Miss Parker bernama Verona yang kebetulan seorang anggota FBI tiba-tiba menodongnya dengan pistol. Mengira kalau Clay adalah penjahat yang telah membunuh ibunya. Who the fuck are you? And what are you doing in my mother's house? Tak lama kemudian polisi datang ke TKP. Setelah diselidiki, mereka yakin kalau Miss Parker mati akibat bunuh diri. Tapi tetap saja Verona tak percaya kalau ibunya bertindak demikian. Begitu Clay diinterogasi, ia pun menjelaskan dengan singkat kenapa ia masuk ke rumah Miss Parker. Tapi untuk memastikan dirinya bukan pelaku kejahatan, Clay kemudian dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Pandangan Verona terhadap Clay langsung berubah begitu ia menemukan rekening ibunya semuanya telah kosong. Ia langsung sadar kalau ibunya habis kena tipu dan itulah alasan mengapa Miss Parker bunuh diri. Maka dari itu, keesokan paginya Verona langsung menemui Clay dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menuduhnya sembarangan. Ia bahkan mengajaknya ngopi untuk ngobrol lebih lanjut. Verona bilang selama ini ibunya selalu hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya yang seorang mantan marinir meninggal.
Saat ditunjukkan fotonya, Clay ternyata memiliki kemiripan dengan kakaknya. Mungkin itulah alasan mengapa mendiang Miss Parker sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia juga memberitahu Clay kalau semalam dirinya menemukan fakta bahwa ibunya habis kena tipu. Belum lagi semua uang yang dicuri adalah uang amal yang ibunya kelola. Sebagai anggota FBI, Verona sudah meminta temannya untuk mencari tahu IP dari para penipu. Tapi FBI sekalipun tak bisa menemukannya. Clay kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket yang berisikan ponsel khusus untuk menelpon kenalannya. Ia meminta tolong agar temannya ini mencari tahu di mana lokasi orang-orang yang telah menipu Miss Parker. I need a favor. What kind of favor? A name, an address. Give me the deets and stand by. Singkat cerita, begitu tahu lokasi dari para penipu tadi, Clay langsung ke sana dengan membawa 2 buah jerigen berisikan bensin. Ketika ditanya para penjaga di sana mau ngapain, Clay dengan santainya bilang ingin membakar habis seluruh gedung mereka. I want to burn it down. Yeah, that's not happening, buddy. Do you know that's who you work for? Sampai tiba-tiba begitu naik ke lantai atas, ia kemudian menyuruh para penipu untuk mengikuti kata-katanya bahwa mulai sekarang mereka semua akan berhenti mencuri. Tapi tentu saja yang ada Clay malah ditertawakan. Maka dari itu ia menghajar salah satu pegawai yang menertawakannya. Para pegawai semakin dibuat ketakutan karena Clay langsung menuangkan bensin untuk siap-siap membakar habis tempat tersebut. Garnet bersama beberapa pengawalnya tak lama kemudian muncul dan mengira Clay adalah orang gila. Belum lagi ketika ditanya siapa dirinya, Clay cuma menyebutkan kalau dia adalah seorang The Beekeeper atau peternak lebah. Karena Garnet kesal, ia memerintahkan 5 security-nya untuk menghajar Clay. Tapi yang ada mereka malah babak belur. Clay kemudian memasang 2 bom yang sudah dimodifikasi, di mana ketika ada telepon dari calon korban yang masuk ke rekening mereka, maka bom itu otomatis meledak dan akhirnya kantor tersebut pun hancur lebur. Garnet segera melaporkan kejadian barusan kepada bosnya, seorang anak muda bernama Derek. Tapi sepanjang telepon, ia bingung menjelaskan betapa mengerikannya Clay yang mampu mengalahkan semua penjaganya dan membakar habis kantor mereka. Mendengar hal itu, Derek kemudian memerintahkan agar Garnet menyewa beberapa anggota gangster untuk membunuh Clay. Di saat yang bersamaan, tak lama kemudian Verona bersama anggota FBI datang ke TKP. Ledakan gedung tadi dianggap kejadian luar biasa, belum lagi mereka semua tak berhasil mengetahui siapa pelakunya. Singkat cerita, setelah mencari kesana kesini, Garnet bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Clay. Saat dia masuk ke gudangnya, para gangster menghancurkan seluruh kandang lebah yang Clay telah rawat. Setelah itu barulah mereka ikut masuk ke dalam untuk melakukan aksi balas dendam. Tanpa basa-basi, mereka berkali-kali menembakkan senjatanya secara brutal dan mengira Clay telah tewas. Tapi yang ada Clay malah berhasil membunuh para gangster satu persatu ketika mereka sedang berpencar, hingga akhirnya tersisa Garnet seorang diri. Let's just work this out, me and you, we can fix this! Film kemudian berpindah kepada Verona yang setelah menyelidiki lebih jauh, dia menyadari kalau gedung yang Clay bakar merupakan markas dari orang-orang yang telah menipu ibunya. Di tengah interogasi, tiba-tiba ia dikabari bahwa gudang di samping rumah milik ibunya juga sudah mengalami kebakaran. Begitu sampai di sana, mereka menemukan beberapa mayat yang telah hangus. Setelah diidentifikasi, ternyata salah satunya masih merupakan pegawai Garnet. United Data Group. Garnet sendiri saat di pertengahan jalan tak berhenti menangis akibat kehilangan beberapa jarinya. Ia kembali mengabari Derek bahwa aksi mereka berujung fatal. Derek pun semakin penasaran siapa orang yang berani menghancurkan salah satu bisnisnya. Garnet bilang yang ia tahu Clay hanyalah seorang peternak lebah.
Di tengah percakapan, tiba-tiba Clay kembali muncul tanpa banyak bicara. Garnet kemudian diikat ke sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Clay, lalu mobil itu langsung dijebloskan ke danau. Clay kemudian melanjutkan menelpon Derek dan berjanji akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Derek panik dan meminta bantuan salah satu komisaris di perusahaannya bernama Wallace, yang kebetulan mantan direktur CIA. Melihat banyaknya korban yang telah mati, plus pelakunya cuma bilang dirinya adalah seorang beekeeper, membuat Wallace ketakutan. Dia bilang seandainya memang benar Clay adalah the beekeeper, maka nyawa Derek tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu, Derek semakin bingung siapa Clay sebenarnya dan apa itu beekeeper. Bukan cuma Derek yang berusaha mencari tahu jati diri Clay, Verona dan temannya juga mencoba melakukan hal yang sama. Selama ini FBI tak bisa menemukan info apapun terkait masa lalunya, seakan-akan memang sengaja disembunyikan. Tak lama kemudian mereka berdua kembali mendapat info kalau jasad Garnet ditemukan di sungai dan membuatnya semakin yakin kalau Clay memang bukan orang sembarangan. Let's go. What? They found you got Garnett. What? They found him. Let's go. Shit. Sebenarnya Wallace tidak ingin melawan Clay, tapi karena ibu Derek menelponnya secara personal, ia terpaksa harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putranya. Ngomong-ngomong, ibu Derek adalah seorang yang sangat powerful, tapi kita saat ini belum diberitahu apa jabatannya. Nah, singkat cerita, Wallace kemudian menelpon direktur CIA saat ini dan meminta tolong untuk mencari tahu apa benar Clay adalah salah satu dari anggota Beekeeper. I don't know how else to say this. Of a beekeeper. Wait, a beekeeper? As in. Dalam beberapa jam kemudian, si direktur tersebut kembali menelpon untuk menyampaikan bahwa Clay memang anggota Beekeeper tapi telah pensiun. Untuk membantu Wallace mengatasi masalah ini, mereka segera mengirimkan anggota Beekeeper lainnya untuk membunuh Clay. Malam itu saat Clay sedang singgah isi bensin, tiba-tiba dirinya didatangi oleh Beekeeper wanita. Wanita ini membawa senjata yang cukup besar dan menembak secara brutal. Karena tak bisa mengalahkan Clay dengan berbagai serangan, Beekeeper kemudian mengeluarkan senapan mesin dan menembak ke berbagai arah. Hingga akhirnya Clay berhasil menghentikan kegilaan musuh dan membakarnya hidup-hidup. Sebelum pergi dari lokasi, Clay sempat memotong jari dari Beekeeper tersebut. Di lain sisi, Wallace tak lama kemudian diberitahu bahwa Beekeeper yang mereka utus telah dibunuh oleh Clay, dan CIA memilih untuk tidak ingin ikut campur lebih jauh lagi. Tentu saja hal itu membuat Wallace semakin ketakutan. Keesokan harinya, untuk mengalahkan Clay, Wallace kemudian menyewa sebuah private security andalannya yang berisikan mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Di waktu yang sama, Verona mendatangi lokasi pertempuran Clay semalam. Ada banyak hal menarik yang mereka temukan di lokasi, salah satunya jasad dari Beekeeper yang tak diketahui identitasnya. Serta mereka juga mulai membaca kemana tujuan Clay sebenarnya. Dari sana, mereka berdua dipanggil menghadap ke salah satu petinggi FBI. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya di mana Clay dipercaya akan datang ke kantor pusat dari para penipu yang telah ia bakar kemarin. Clay berencana untuk membakar habis server utamanya. Maka dari itu, untuk menangkap Clay, Verona meminta FBI mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi. What's your ask? My ask? A SWAT team, for starters. Surveillance support, additional agents, analysts. Singkat cerita, tempat yang Clay ingin hancurkan saat ini telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI plus pasukan private security yang Wallace telah sewa. Setelah berdebat, mereka memberi tugas tim SWAT menjaga di bawah sedangkan pasukan Wallace berjaga di atas. Di situasi seperti ini, kalian mungkin berpikir Clay akan menyusup dari pintu belakang atau sebagainya. Tapi ternyata ia langsung masuk ke pintu depan, tiba-tiba menyusup di antara tim SWAT yang sedang berdiskusi tentang cara menangkap dirinya sendiri. Tak
habis pikir bagaimana bisa satu orang mampu melumpuhkan 10 pasukan SWAT tanpa menggunakan senjata. Dari sana Clay berhasil masuk ke gedung, sedangkan di lantai atas saat ini sedang terjadi perdebatan antara pegawai Derek dan pasukan Wallace, di mana sang manajer perusahaan Derek tak ingin berhenti beroperasi walaupun dalam keadaan genting. Maka dari itu, Derek tak lama kemudian menelpon dan meminta agar pasukan yang mereka bayar membiarkan anak buahnya tetap bekerja. Dan begitu para pasukan Wallace keluar dari ruangan, tiba-tiba kehadiran Clay tak lama kemudian disadari oleh para pasukan khusus. Ia ditembaki habis-habisan, namun Clay langsung segera kabur untuk bersembunyi. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuat Clay harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Dengan cepat Clay berhasil mengalahkan pimpinan pasukan yang Wallace kirim, tapi pasukan musuh masih tersisa cukup banyak. Maka dari itu, Clay kembali memasang sebuah perangkap berupa tali baja di sekitar lift untuk memancing mereka semua masuk ke sana. Begitu musuh terpancing, mereka semua mencoba menembak Clay secara bersamaan, namun lift tersebut ternyata telah Clay pasangi bom. Verona dan anggota FBI yang berada di lantai bawah benar-benar dibuat ketakutan dengan kejadian barusan. Sedangkan Clay langsung kembali masuk ke ruangan untuk menghajar sang manajer perusahaan. Clay ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya si manajer tidak ingin buka mulut sampai ia tak tahan akan siksaan yang Clay berikan. Tapi manajernya bilang sekalipun Clay tahu, ia jamin dirinya tidak akan berani menyerang Derek karena ternyata Derek juga bukan anak sembarangan. Who and where is the Anzalone? Tell me who and where. I can't. Look, these people, they're untouchable. Verona sempat memergoki Clay di lantai atas. Ia memintanya untuk menyerahkan diri, namun sebelum kabur, Clay bilang kalau orang-orang yang akan ia hukum tidak akan bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu, ia harus menghancurkan mereka semua dengan tangannya sendiri. That man is directly responsible for your mother's death. We have laws for these things. You have laws for these things until they fail. Karena timnya kalah, Wallace kemudian bilang satu-satunya cara untuk melindungi Derek saat ini adalah bersembunyi di balik kekuasaan ibunya. Karena ibu Derek ternyata adalah seorang presiden Amerika Serikat. Verona dan temannya juga telah menyadari kalau Derek adalah target selanjutnya. Maka dari itu ia memberitahu pimpinan FBI untuk berjaga-jaga karena keluarga presiden sedang dalam bahaya. Tapi penyelidikan Verona tak sampai sana. Ia juga berhasil mengungkap kebusukan perusahaan Derek yang keuntungannya selama ini ternyata digunakan ibu Derek untuk berkampanye. Tidak menutup kemungkinan presiden juga bisa ikut dihabisi oleh Clay karena telah menikmati uang haram tersebut. Keesokan harinya, kediaman presiden terlihat dipenuhi pasukan bersenjata. Mereka telah mengantisipasi kedatangan Clay. Menurut Wallace, pas pampres bahkan belum cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu, ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus. Ia cukup terkenal karena pernah membunuh salah satu beekeeper, walaupun ia bilang itu pun terjadi karena dirinya sedang beruntung. Clay sendiri saat ini sedang menerobos masuk melalui jalur pembuangan saluran air. Begitu sampai ujung terowongan, ia berhasil keluar tepat di bawah mobil yang sedang diberhentikan untuk pemeriksaan. Tapi tentu saja bagian bawah mobil juga tak luput dari perhatian petugas. Memang ternyata tujuan Clay bukan untuk menyelinap ke bawah mobil, melainkan mengambil pakaian milik petugas yang berjaga sebelum masuk ke gedung utama. Clay diam-diam juga telah berhasil memasang beberapa bom di dalam rumah. Saat ini sedang diadakan pesta untuk para konglomerat. Saat asik ngobrol dengan para tamu, tiba-tiba Derek dipanggil ibunya untuk bertemu petinggi FBI membahas terkait sumber dana ilegal yang selama ini masuk ke perusahaannya. Derek terlihat panik karena ternyata selama ini ibunya juga tidak mengetahui kalau anaknya telah menipu banyak orang. Deputy Director. Mr. Danforth, are you familiar with United Data Group?
Clay sendiri tiba-tiba memancing semua orang untuk menyadari kehadirannya. Tentu saja mereka semua sangat kaget karena tak menyadari gedung telah disusupi. Clay mengarahkan semua orang untuk memburunya keluar ke dekat taman dengan sengaja mengumpulkan mereka sekaligus. Saat Lazarus sudah akan membunuh Clay, tiba-tiba sekali lagi Clay berhasil kabur dengan sangat mudah. To be. Dari sana ia menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya sedang bersembunyi. Tapi tentu tidak akan mudah karena jalur tersebut dipenuhi dengan pasukan gabungan. Namun Clay menyapu bersih semua musuh-musuhnya seakan-akan jumlah musuh yang puluhan orang bukan sebuah masalah. Derek saat ini sedang berdebat hebat dengan ibunya. Mereka berdua juga terlihat cukup panik setelah diberitahu kalau Clay sedang menuju ruangan mereka. Tapi sebagai seorang pimpinan yang jujur, ibu Derek bilang kalau harus bertanggung jawab akan semua perbuatannya termasuk jika harus ditahan oleh aparat hukum. Clay kemudian berhadapan dengan Lazarus. Pertarungan keduanya cukup sengit mengingat Lazarus juga bukan orang sembarangan. Ia memiliki power yang cukup kuat hingga berhasil menusuk perut Clay. Tapi tentu saja si botak selalu mampu menemukan cara untuk menghabisi musuhnya. Sebelum masuk ke ruangan tempat Derek bersembunyi, Clay sempat dihadang oleh Wallace yang kebetulan keduanya ternyata saling kenal di masa lalu. What does it matter to you how presidents come to be elected? Doesn't. Well, what does matter to you? Right and wrong. Sebelum pintu didobrak, Derek yang emosi karena tak dibela oleh ibunya sendiri memilih untuk membunuh sang petinggi FBI yang mencoba menahannya. Dan di saat yang sama ketika Clay berhasil masuk, Derek malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Drop the weapon! Drop it! Setelah berhasil membunuh Derek, Clay langsung kabur dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya Verona bisa saja melepaskan tembakan sejak awal, tapi ia sadar kalau hanya Clay yang bisa mewujudkan keadilan bagi ibunya secara tidak langsung. Ia berterima kasih atas jasanya. Dari sana Clay kemudian langsung ke pinggir pantai, di mana ia telah menyiapkan berbagai peralatan menyelamnya. Dan sejak saat itu Clay menghilang dari permukaan dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.